Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada akhir November 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kalimantan Barat. Pada saat itu, beliau, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bertemu dengan anggota pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang, dan kemudian didampingi oleh Panglima Jila sebagai pemimpin pasukan merah. Telah bersama dengan saya pemimpin pasukan merah, Panglima atau Pangkalangok Jila. Saya akan menyapa beliau. Salam Panglima Jila, apa kabar? Baik, luar biasa Bang. Sehat iya. saya. Panglima, terima kasih telah bergabung dalam ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Panglima, saya berharap Panglima bisa cerita, apa sih pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang yang Anda pimpin ini? Silakan Panglima. Pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah pasukan yang menjaga adat budaya tradisi kita orang Dayak, ya, yang mempertahankan dan melestarikan adat budaya tradisi kita orang Dayak, dan menjaga tanah-tanah kita, termasuk hutan-hutan kita dan hutan adat ya. wilayah Dayak. Panglima, kalau boleh tahu Siap. Panglima, itu jumlah anggota pasukan merah itu berapa itu? Ini sudah 2023, sekarang sudah 372.000. Itu yang anggota yang aktif, Ya. yang simpatisan. Itu mereka tersebar di mana saja Panglima? Ada di Indonesia, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ada juga di Malaysia dan di Brunei. Oke, Panglima bisa dijelaskan nggak? Panglima kan disebut sebagai pimpinan pasukan merah. Itu bisa jadi pemimpin, itu prosedurnya gimana Panglima Jila? Ini karunia, Ya. bukan prosedur, karunia yang diberikan oleh Jubata kepada saya, dan saya didatangi oleh leluhur-leluhur kami lewat mimpi, lewat nyata. Beliau menyampaikan, saya serahkan kerajaan ini kepadamu, bangku ini kosong, silakan kamu isi. Itu perkataan salah satu raja di kerajaan Bangkule Rajang yang berbicara lewat mimpi dan saya. Namanya Patih Patinggi atau yang dikenal dengan Satinggi. Itu terjadi kapan Panglima? Masih ingat? Masih ingat. Kapan itu Pang? Itu di awal tahun 2014. Ya. Sebenarnya mimpi itu dimulai dari 2010. Cuman waktu itu saya tidak peduli karena terlalu, menurut saya, repot mengurus orang banyak. Ya. Jadi tidak saya pedulikan berapa tahun, 3 tahun, setiap bulan, kadang 3 bulan sekali ada mimpi itu datang. Tapi tidak saya pedulikan, tapi saya semakin dituntut, semakin didatangi. Dan beliau berharap saya menduduki tahta itu karena kosong katanya. Ya. Kamu memimpin Dayak. Nah, sebelumnya pemimpinnya siapa Panglima? Kita waktu itu raja terakhir kita adalah Raja Singau. Beliau itu raja terakhir Ya. kita di kerajaan Bangkule Rajang. Beliau terakhir sampai tahun berapa, masih ingatkah? Sekitar 500 tahun yang lalu Bang terakhir. Oh, jadi selama 500 tahun ini kerajaan ini kosong berarti? Kosong. Ya. Nah, setelah kemudian Panglima Jila mendapatkan mimpi, lalu kemudian apa yang kemudian setelah menerima amanah itu, apa yang Panglima lakukan? Saya disuruh berjalan menelusuri bekas-bekas perkampungan, bekas kerajaan, keramat-keramat. Saya harus menyusuri dulu di mana penembahan kerajaan Bangkule Rajang itu berada. Sampailah saya ke Malaysia, ke Brunei sana Bang. Karena kerajaan ini besar Bang, satu pulau.
Nah, setelah itu apakah ada upacara penobatan atau semacam penobatan begitu Panglima Jila? Ya, penobatan itu sebenarnya saya tidak menginginkan. Ya. Karena gelar manusia saya tidak perlu, Bang. Saya sudah digelar oleh para leluhur, Bang, sejak lahir. Nah, tapi kata orang-orang kita, kata yang tua-tua, kata yang para pengurus itu, manusia wajib tahu dan Panglima harus dinobatkan. Tidak akan kalau tidak ada penobatan secara manusia tidak akan diakui, kata mereka. Saya bilang seperti ini, bagi saya pengakuan itu tidak penting. Bagi saya bagaimana saya bekerja, bagi saya bagaimana saya membuktikan, mempertahankan, melestarikan, menjaga, itu yang lebih penting. Saya bilang. Tapi mereka terus mendesak saya selama 2 tahun. Akhirnya saya mengizinkan, silahkan kalian nobatkan saya. Jadi penobatan itu dilakukan kapan, Panglima? 2018, waktu itu di bulan 3, tanggal 9. Tanggal 9 Maret 2018 ya? Iya. Iya. Nah, upacara penobatan itu apakah dilakukan 1 hari atau dalam beberapa hari gitu, Panglima? 2 malam, 3 hari. 2 malam 3 hari ya? Iya. Ya. Nah, setelah dinobatkan sebagai pemimpin pasukan merah, lalu apa yang Panglima lakukan? Yang saya lakukan adalah menyampaikan kepada manusia, kepada masyarakat, pentingnya adat budaya dan tradisi. Ya. Karena manusia tanpa adat, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar, mati. Ya. Pada waktu itu disampaikan dalam forum apa, Panglima Jila? Di situ pas di dalam kegiatan adat kita di Keramat Patih Patinggi di Kepatihan. Oh, di Kepatihan. Ya. Ya. Pak Panglima, bulan November yang lalu Anda bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Anda berharap bahwa nanti suku Dayak ini mendapatkan kuota untuk menjadi anggota TNI dan Polri. Mengapa Anda menyampaikan permintaan itu, Panglima? Karena bagi saya, orang Dayak wajib menjadi TNI dan karena ini adalah pulau kita, Pulau Dayak, dan kita adalah bagian dari NKRI itu, dan kita wajib memimpin di daerah kita sendiri. Makanya saya meminta kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, yang saya muliakan, yang saya hormati, saya meminta beliau agar memberikan kesempatan kepada anak-anak Dayak untuk menjadi polisi dan TNI, dan saya pribadi menginginkan anak-anak Dayak itu bisa menjadi jenderal-jenderal. Itu ya Pak ya. Ya, dan beliau mengiyakan, dan itu terus berjalan sampai hari ini. Ya, puji syukur orang Dayak sudah banyak juga yang jadi polisi. Banyak juga anak-anak kita yang naik pangkat. Sudah mulai itu. Oke. Panglima Jila, banyak orang mengira atau berpendapat bahwa Anda ini adalah orang yang punya kekuatan spiritual dan supranatural. Apakah benar, Panglima? Kalau kami tidak menyebutnya seperti itu. Nah, gimana, Panglima? Kalau kami ada menyebutnya sebagai karunia. Ya. Karunia yang untuk kita bagikan untuk menjaga adat ini, menjaga tanah air ini supaya tidak diganggu orang. Bukan untuk nantang-nantangin orang, bukan untuk nyakitin orang, ngancam, tapi untuk melindungi orang. Ya. Melindungi tanah air, melindungi orang-orang. Itu fungsinya. Ya. Karunia itu diberikan agar saya juga membagikan karunia-karunia itu kepada orang lain dan bisa melindungi orang lain dan bisa menjaga adat